Pesawat dari mana? Yang kita merasa kita cuman karena lahir sudah tahu ada pesawat, tinggal beli tiket naik terbang dari sini ke Surabaya 2 jam. Pernah nggak Anda berpikir per detiknya bagaimana pesawat itu bisa terbang? Besi terbang di udara, kemudian bisa jalan sekian ratus kilometer gitu kan, dengan teknologinya. Ternyata itu menciplak ya burung yang Allah ciptakan, hewan bisa terbang sekian ribu kilometer dan mereka dengan mengepakin sayap saja. Akhirnya manusia cuma bisa buat besi juga. Sama halnya dengan helikopter. Mereka penasaran kalau pesawat harus ada landasannya. Tidak, kita mau buat yang lebih canggih lagi. Tanpa harus ya mengambil jarak yang cukup jauh untuk take off. Seperti pesawat bisa langsung terbang, digunakan untuk peperangan. Dibuatlah helikopter. Dilihat dari mana? Dari capung. Anda kalau kembali ke historinya, saya sempat lihat cuplikannya sendiri, itu luar biasa bagaimana mereka menciplak dari capung, bisa berdiri, tiba-tiba dari tempatnya langsung berdiri ke atas, langsung jalan. Nggak pakai landasan lagi, artinya nggak pakai lagi harus cepat kekuatan tertentu, karena pesawat harus dengan kecepatan tertentu baru dia bisa take off. Dan ada memang jenis burung yang begitu, dia harus lari dulu kemudian dia baru terbang. Itu awalnya dibuatnya pesawat itu. Dan ambil semua apa yang manusia lakukan sekarang, subhanallah, hanya menciplak saja apa yang telah Allah Azza wa Jalla ciptakan. Makanya kata-kata huwallazi khalaqakum ini kalau mau dijabarin bisa jadi berapa lembar buku gitu kan. Dengan luar biasa kita datangkan fakta-fakta penciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah mengatakan tidak cukup huwallazi khalaqakum thumma berarti berhubungan. Ya, ini berhubungan sekali. Kata-kata thumma dalam bahasa Arab artinya hubungan antara jumlah sebelumnya dengan jumlah setelahnya. Kemudian dia menciptakan kalian, kemudian thumma razaqakum, menyiapkan fasilitas kalian. Fasilitas semuanya. Tadi saya kasih contoh, menciptakan kuping, mata, kemudian memfungsikannya. Bagaimana bisa berfungsi kuping ini sehingga mendengar, mata untuk melihat, dan masing-masing punya fungsi. Nggak bisa diubah. Allah sudah ciptakan sistemnya, nggak bisa mata dipakai makan, harus cuma melihat. Kuping nggak bisa dipakai untuk melihat, tapi hanya bisa mendengar dan seterusnya. Allah yang menciptakan razaqakum itu. Tsumma razaqakum, Allah siapkan fasilitasnya, kemudian rezeki itu Allah pertahankan. Gitu kan? Allah yang mempertahankan itu. Tsumma yumitukum, kemudian Allah jelaskan kelemahan manusia, makhluk. Kemudian dia pasti akan mematikan kalian. Jadi jangan sampai rezeki tadi fasilitas yang luar biasa itu membuat kalian lalai. Pasti kalian akan mati setelah itu. Sekuat apapun fisiknya, gitu kan? Sebesar apapun poster tubuhnya, mau manusia, mau jin, mau hewan, gajah yang paling besar pun mati. Mungkin pada saat dia hidup dia menginjak hewan lain bisa hancur, gitu kan? Manusia sekuat sekekar apapun tubuhnya tetap dia akan melemah dan dia akan mati. Dan luar biasa bagaimana Allah mengatakan thumma yumitukum, berhubungan semua. Kata-kata thumma terus berhubungan, terus berhubungan. Dia menciptakan kalian, memberikan kalian fasilitas, kemudian dia mematikan kalian, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, dan Allah pastikan kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dia akan menghidupkan kembali kalian. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian. Di mana Allah Azza wa Jalla akan menghidupkan kalian dari tulang ekor itu seperti tumbuhnya ya pohon. Bagaimana tumbuh tiba-tiba seret jadi manusia lagi di padang mahsyar. Ya, ini Allah SWT sudah menyampaikan dan juga melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan setelah itu, hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'? Ada enggak yang kalian sembah selain Allah bisa buat seperti itu? Ada enggak yang bisa ciptain dulu, kemudian memberikan rezeki fasilitasnya, kemudian mematikan, kemudian menghidupkan lagi kembali? Ini sebuah tantangan yang sangat besar, mustahil bisa. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan pun dengan kekuatan fisik yang luar biasa, kekayaan, keluasan kekuasaannya, banyaknya prajuritnya, tapi juga tidak bisa mengatakan rambut yang tumbuh di kepalanya dia yang tumbuhkan. Dia nggak bisa bilang rambutnya sehelai, dia nggak bisa bilang mengatakan saya yang ciptakan. Dia hanya mengatakan saya Tuhan. Lihat ini sungai Nil mengalir di bawahku, selesai. Hanya itu saja. Dari mana sungai itu? Dari mana lisanmu bisa mengucapkan kalimat wahai Fir'aun? Gitu kan? Dari mana bisa keluar suara? Siapa yang ciptain suaramu itu? Kamu yang buat. Lisanmu bisa berfungsi, kamu yang buat. Nggak pernah. Dia nggak bisa buat apa-apa. Begitu lemahnya manusia dan begitu jahilnya kalau dia mengaku sebagai Tuhan. Apalagi kalau menganggap ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Nggak mungkin, mustahil. Allah terus mukhatabah dengan kita. Jadi hal min syurakaikum, hal ini berarti ditanya, istifham. Hal, apakah ada min syurakaikum
Kata-kata min di sini masuk kepada semua substansial, semua yang disembah. Min syurakaikum, dari apapun yang kalian sembah kecil, sekutu-sekutu Allah itu sampai yang besar. Kemudian may yaf'al min dzalikum, ya, min syai', semua pakai min di sini. May yaf'alu min dzalikum, gitu kan? Yang bisa mengerjakan itu untuk kalian, min syai', dari sesuatu yang kecilnya. Telur misalnya, bisa enggak dia buatin kulitnya saja? Bisa enggak dia buat cairannya saja? Sperma, bisakah dia buat alat kelaminnya saja? Bisakah dia buat fungsinya bisa berjalan? Enggak bisa, semuanya, gitu kan? Tidak akan mungkin sama persis dengan manusia atau sama persis dengan apa yang Allah ciptakan, mustahil terjadi. Pasti banyak sekali kesalahan. Lalu Allah mengatakan menutup ayat yang luar biasa, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi dia terhadap apa mereka sekutukan. Kenapa harus sembah selain Allah gitu? Enggak mungkin, apalagi menggantungkan nasib, apalagi meragukan kemahakuasaannya Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalil yang ketiga surah Ghafir. Urutan 40 ayat 64. Surah Ghafir atau surah Mu'min ya. Umumnya sih di Al-Quran ditulis surah Mu'min. Tapi dia punya dua nama, surah Ghafir dan surah Mu'min. Urutan 40 dalam Al-Quran ayat 64. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah lah satu-satunya yang telah menjadikan untuk kalian bumi terhampar. Bumi kita bisa bangunin, bisa cocok tanam. Dari mana sekarang bangunan ini bisa berdiri? Tanah dasarnya diciptakan oleh Allah. Lalu dibuatlah oleh Allah Azza wa Jalla, dari tanah itu ada pengelolaan dan batu yang ada komposisi bumi sebenarnya, jadilah semen, jadilah tanah, ambil air, disatukan, susun, jadilah komposisi bangunan seperti sekarang. Pohon-pohon ditebang, jadilah pintu-pintu kayu. Semua sama dari komposisi yang sama, yang Allah sudah siapin sebelumnya, gitu kan? Banyak orang semua tidak berpikir masalah itu. Artinya kata ulama, menjadikan bumi ini qarara itu bukan hanya sekedar bisa terhampar saja, tapi terhampar dan dimultifungsikan. Diambil dari dalam bumi itu beragam macam. Sudah ada komposisi batu, ada air, ada tanah seperti kita tahu. Kemudian diambil, kemudian dibuat lagi, dikelola lagi dengan Allah SWT yang mengilhamkan kepada manusia bagaimana cara membuat bangunan. Dari mana akal manusia menyusun batu-batu, membuat simetris, kemudian berdiri tingginya sekian, kotak begini, kamar tidur ada. Semua itu bukan cuma begitu saja ya. Maksudnya bukan manusia yang berpikir itu, tapi memang sudah ada yang sebenarnya tinggal tiba-tiba, bukankah kita biasa duduk, oh iya saya harus begini ya. Itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Munculnya ide-ide itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini satu hal yang harus diketahui. Jadi bumi jadi terhampar, bisa tidak tertumpah airnya. Berputar bumi setiap hari, setiap saat berputar. Kenapa air lautnya tidak tertumpah ke atas, sementara kita terbalik-balik? Kenapa manusia tetap bisa jalan dengan enak, sementara bumi ini berputar? Bayangkan kalau sebuah tempat itu berputar dan kita hidup di dalamnya, makan, minum, tidur, tapi nggak masalah. Qarar, tetap Allah kokohkan. Was-samaa'a binaa'a, dan Allah jadikan untuk kalian langit. Kata-kata bina artinya dibangun. Memang sengaja Allah bangun sebagai bangunan, dan di sini dia menggunakan ya tanwin, mengatakan binaa, itu berarti menandakan membangunkan langit dan menjadi bangunan untuk kalian. Jadi seakan-akan kita ini berada di bawah, di dalam sebuah bangunan. Walaupun ada udara, ada sama dengan di ruangan ini sekarang, ada AC, ada macam-macam. Nah, sama saja kita kalau lagi di luar sana, kita sedang berada di dalam sebuah bangunan, yang di luar bangunan ini ada pencipta Allah Azza wa Jalla. Kata-kata was-sama binaa itu bangunan yang luar biasa, menutupi kalian, melindungi kalian sebenarnya, gitu kan? Lalu Allah mengatakan wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Lalu Allah melukis dan membentuk kalian sebaik-baiknya. Coba bayangin kalau mata cuma satu di tengah-tengah. Kata para ulama pasti ganjil. Mata satu. Allah yang membuat dua sehingga nyaman untuk dilihat. Kenapa harus ada alis di atas mata? Kenapa bukan di bawah mata? Enggak baik. Coba antum gambar mata ditaruh alis di bawahnya, enggak bakal bagus. Allah mengatakan fa ahsana suwarakum. Kata para ulama tafsir, mungkin milimeter dari tubuh kita ini semua punya luar biasa keajaiban, gitu kan?
ada bulu yang tumbuh di tempat tertentu, ada ketebalan bulu tertentu, bola mata, terdiri dari kelopak mata. Bisa saja bola mata saja, tapi coba kalau bola mata tanpa kelopak mata, jadi jelek. Tapi dengan ada kelopak mata, selain melindungi menjadi indah kelihatan. Dihiasi lagi sedikit dengan bulu mata, kemudian hidung dengan 2 lubang. Kenapa enggak 1 saja lubang? Allah Azza wa Jalla menciptakan fa ahsana suwarakum, itu sempurna luar biasa gitu. Saya kasih contoh. Kalau ada seorang pelukis, di depannya ada seorang laki-laki misalnya, atau anggap seorang wanita, ini tentu perbuatan yang keliru, tapi saya kasih contoh. Kemudian dia bisa melukis seperti orang itu persis. Apa yang antum bilang? Hebat ya? Atau dia duduk di luar sana, di luar bangunan, lalu dia melihat langit, potongan langit tertentu di sisi dia, ada mungkin sedikit awannya, ada matahari lagi terbit, lalu dilukis sama dia. Persis seperti itu antum lihat. Kira-kira antum bilang apa? Bagus ya, mungkin lukisannya akan dijual sekian miliar, gitu kan harganya. Padahal apa yang dia lakukan? Dia hanya menciplak. Dia hanya menciplak, hanya sekedar mengambil apa yang sudah ada. Apa yang dia lakukan manusia? Gak ada sesuatu yang dia lakukan. Karena sempurnanya ciptaan Allah sampai membuat mereka apa? Luar biasa kagum dengan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Itu bukan main-main itu. Makanya dia katakan fa ahsana suwarakum, dan dia menyempurnakan serta membuat sebaik-baiknya. Ahsana ya, itu bukan cuma sekedar hasan, tapi sudah menggunakan alif lagi, berarti yang lebih baik lagi. Fa ahsana suwarakum, baik-baik, sebaik-baik melukis atau membentuk kalian, gitu kan. Sampai ulama mengatakan seluruh milimeter dari tubuh ini sampai ke ujung-ujung jari kaki itu sebuah keajaiban. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, kita turun ke dahi, ada ukuran tertentu dari tempat tumbuh rambut sampai alis, kemudian alis jarak antara keduanya, kemudian jarak antara alis dengan mata, kemudian di antara mata dengan bibir ada pipi, kemudian ada ini, ada kuping, terus sampai leher, bagaimana Allah SWT, dada, kemudian perut, kemaluan, kemudian paha, kemudian lutut, kemudian kaki. Itu komposisi yang luar biasa.